Salam puji Tuhan, saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua Mashiach Adonai. Haleluya. Kita bertemu lagi pada hari ini, hari Rabu, pada bulan Agustus tahun 2023. Pada saat ini saya sangat senang sekali bertemu dengan saudara-saudari terkasih dalam Yeshua Mashiach Adonai. Karena Anda ini senantiasa selalu setia mengikuti bagi Anda yang selalu setia mengikuti channel saya. Di mana channel saya memuat tentang berita-berita Kristen, bersamaan, berita-berita Sion yang baru aktual yang Tuhan nyatakan melalui Rema dan Logos. Rema dan Logos yang selalu kami menyampaikannya menjelang akhir zaman yang diberitahukan oleh Tuhan bahwa Yesus bahwa harus semua yang harus disampaikan di akhir zaman melalui media massa yang ada. Dengan demikian, pada saat ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membawakan satu tema yang mengambil topik dengan topik bahwa saya ditantang oleh iblis di dalam KKR, Kebaktian Kebangunan Rohani versi suku Me, persekutuan doa suku Me yang diselenggarakan di Nabire, seperti Yosua ditantang ketika Yosua menghadiri pesta hari raya pesta Pondok Daun. Itu tema pembahasan yang akan kami sampaikan. Dengan demikian, pada saat ini sebelum saya menyampaikan panjang lebar berhubungan dengan kesaksian di mana kehadiran Tuhan menurut saya harus hadir dalam KKR ini, maka sebelum saya sampaikan apa yang Tuhan lakukan di dalamnya, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yeshua Mashiach Adonai, hamba kembali menyampaikan Bapa dalam nama Tuhan Yeshua Mashiach Adonai apa yang Bapa suruh menyampaikan tentang berita-berita kesamaan, di mana Bapa di dalam nama Tuhan Yeshua Mashiach Adonai apa yang Bapa lakukan, Yeshua lakukan dalam pembersihan dalam penyatuan gereja Tuhan tubuh Kristus bahkan tubuh Mashiach, dalam pembersihan baik Yahweh dalam peperangan rohani dalam KKR yang telah dilaksanakan dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 5 September di kota Nabire. Bapa di dalam nama Tuhan Yeshua Mashiach Adonai, dini hari tanggal 6 September tahun 2023, hamba kembali menyampaikan dan menyaksikan apa yang Bapa sudah lakukan dalam seminar ini. Dengan demikian Bapa di dalam nama Tuhan Yeshua Mashiach Adonai, kami kancing ruang gerak dari permainan pekerjaan iblis yang menantang apa yang hamba kami akan bersaksi tentang apa yang Yesus lakukan dalam pelayanan ini. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yeshua Mashiach Adonai. Bapa dalam nama hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan saudara-saudari terkasih, sebelum saya bersaksi panjang lebar tentang apa yang Tuhan lakukan dalam KKR ini. Haleluya. KKR versi persekutuan doa tubuh Kristus Mewodide Papua yang telah diselenggarakan di kota Nabire, maka dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 5 September tahun 2023, maka kita terlebih dahulu membacakan apa yang Bapak beritahukan, firman yang Bapak beritahukan untuk harus disampaikan mendahului kesaksian kami dalam pelayanan kami, yaitu Yohanes pasal 7 ayat yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-53. Haleluya. Ini panjang sekali, saya harus bacakan ini semua. Yesua pergi ke Yerusalem untuk hari raya Pondok Daun. Sesudah itu Yesua berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun,
Maka kata Yesua, saudara-saudara Yesua kepadanya, barangkali berangkatlah dari sini dan pergilah ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun dapat berbuat sesuatu di tempat tersembunyi jika ia mau diakui di muka umum. Maka ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepada Yesua. 6. Maka jawab Yesua kepada mereka, waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku. Sebab aku bersaksi tentang dia, bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Pergilah kamu ke pesta itu. Aku belum pergi ke situ karena waktuku belum genap. Demikianlah katanya kepada mereka, dan ia pun tampil tinggal di Galilea. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesua berangkat ke pesta itu, ia pun pergi ke situ. Tidak terang-terangan tetapi diam-diam. Haleluya. Orang Yahudi mencari dia di pesta itu dan berkata, di manakah ia? Haleluya. Dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia. Ada yang berkata, ia orang baik. Ada pula yang berkata, tidak, ia menyesatkan rakyat. Tetapi tidak seorang pun yang berani berkata terang-terangan tentang dia karena takut terhadap orang-orang Yahudi. Kesaksian Yesua tentang dirinya. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesua masuk di bait Yahweh, lalu mengajar di situ. Maka eranglah orang-orang Yahudi dan berkata, baiklah orang ini. Bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan yang demikian tanpa belajar? Jawab Yesua kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Yahweh, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Haleluya. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Bukankah Musa telah memberikan hukum Taurat kepadamu, namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu? Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Orang banyak itu menjawab, engkau kerasukan setan. Siapakah yang berusaha membunuh engkau? Jawab Yesua kepada mereka, hanya satu perbuatan yang kulakukan, dan kamu semua telah heran. Jadi Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita. Dan kamu menunat orang pada hari Sabat. Jikalau seorang menerima sunat pada hari Sabat, supaya jangan melanggar hukum Taurat, mengapa kamu marah kepadaku? Karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Ayat 25, judulnya pertentangan tentang asal Yesua. Beberapa orang Yerusalem berkata, bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Dan lihatlah, ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak menyatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus, Masiha? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Tetapi bila mana Yesus HaMasiah datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Waktu Yesus mengajar di bait Yahweh, ia berseru memang, kamu kenal dan kamu tahu di mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar.
tidak kamu kenal. Aku kenal dia sebab aku datang dari dia, dan dialah yang mengutus aku. Mereka berusaha menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menentu dia, sebab saatnya belum tiba. Tetapi di antara orang banyak itu ada banyak yang percaya kepadanya, dan mereka berkata, apabila Masiha datang, mungkinkah ia mengadakan lebih banyak mujizat daripada yang telah diadakan oleh dia ini? Orang-orang Farisi mendengar orang banyak membisik-bisik hal-hal itu mengenai Yesus. Dan karena itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menyuruh penjaga-penjaga bait Yahweh untuk menangkapnya. Haleluya. Maka kata Yesus, tinggallah sedikit waktu saja aku ada bersama kamu, dan sesudah itu aku akan pergi kepada dia yang telah mengutus aku. Kamu akan membenci aku, mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku, sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Orang-orang Yahudi itu berkata seorang kepada yang lain, kemana ia pergi sehingga kita tidak dapat bertemu dengan dia? Adakah maksudnya untuk pergi kepada orang-orang yang tinggal di perantauan di antara orang-orang Yunani untuk mengajar orang Yunani? Apakah maksud perkataan yang diucapkannya ini? Kamu akan mencari aku, tetapi kamu tidak bertemu dengan aku, dan kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Haleluya. 37, judulnya air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti dikatakan oleh kitab suci, dari mana? Dari dalam hatinya mengalir aliran air hidup. Yang dimaksudkan ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Orang-orang di antara banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Yang lain berkata, iya ini Masiha. Tetapi yang lain lagi berkata, bukan, Masiha tidak datang dari Galilea. Karena kitab suci menyatakan bahwa Masiha berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menentunya. Haleluya. Yesus dibela oleh Nikodemus. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi dan berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak membawanya? Jawab penjaga-penjaga itu, belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu. Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin yang percaya kepadanya? Atau adakah seorang di antara orang-orang Farisi? Tetapi orang banyak ini tidak mengenal hukum Taurat. Terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang yang daripada mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia dengar dan sebelum ia mengetahui apa yang telah dibuatnya? Jawab mereka, apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Haleluya. Haleluya. Jadi haleluya, demikianlah nas firman Tuhan. Haleluya. Pada tanggal 2 itu pagi kami berdoa. Lalu sebelum saya pergi untuk menghadiri kegiatan KKR Persekutuan Doa Tubuh Kudus yang diadakan di Nabire, saya harus berdoa, tanya Tuhan, tanya Abah Yahweh, Yesua, kalau Bapak suruh saya harus pergi, kalau tidak. Haleluya. Walaupun gerakan
atau KKR dan seminar persekutuan doa tubuh Kristus yang sudah dilakukan mulai dari tahun 2000, setiap tahun dilakukan mulai dari tahun 2006. Itu pertama kali saya mengadakan 2006 itu di IDG Wakaite Tigilimawa Papua, pertama kali dengan judul tema seminar itu dan KKR itu kasih dan damai itu indah. Ya, itu tema diturunkan tahun 2006 dan kami mengadakan seminar dan KKR itu 2006. Lalu di IDG Wagete Tigi. Yang kedua itu kami adakan di Enarotali di Madi. Yang ketiga itu kami adakan 2007 di Tigi Barat di kampung kami juga di sana. Nah, dan 2008 itu kami adakan kembali lagi di Kamu Selatan di wilayah Rindeyai, Dogiai hari ini. Ya, jadi itu kami sudah mulai dan Tuhan menurun untuk harus melakukan ini untuk menggerakkan semua orang mengalir kepada mengenal pekerjaan Roh Kudus. Haleluya. Dan memang itu kami yang buka. Lalu pada tahun 2008 itu Tuhan menurut saya harus keluar dari kelompok ini. Haleluya. Untuk bergerak maju dengan cara Tuhan mengikuti pimpinan Roh Kudus itu bawa kami. Lalu Tuhan menyuruh kami untuk biarkan mereka jalan, tapi pantau mereka dari jauh ketika mereka mengadakan KKR dan seminar persis seperti ini di berbagai daerah di seluruh Nabire Papua. Haleluya. Jadi saudara-saudari terkasih, itu KKR yang diadakan tanggal 2 sampai 5 di bawah di Nabire itu pertama kali Tuhan menyuruh kami buka. Kami melakukan itu dan kami memang sudah melakukannya. Haleluya. Dan pada tanggal 2 September kemarin, sebelum pagi saya harus menghadiri ke sana. Itu saya tidak bisa pergi bawa diri ke sana. Sebelum saya berdoa tanya Tuhan kepada, kalau Bapak Yahweh menurut saya harus pergi, kalau tidak. Haleluya. Jadi waktu berdoa tanya Abah Yahweh, Yesuha Amasya Adonai, apakah saya harus hadir di sana? Lalu Bapak Yahweh memberitahukan firman Tuhan seperti ini. Yang tadi saya bacakan ini. Jadi Tuhan perlihatkan penglihatan, lalu Tuhan beritahukan seperti waktu Yosua didesak untuk oleh saudara-saudaranya untuk pergi memberitakan kebenaran firman Tuhan atau menghadiri hari raya Pondok Daun orang Yahudi punya, untuk mengadakan perbuatan-perbuatan besar di sana supaya orang bisa mengaku Yosua. Haleluya. Tetapi karena Yosua tahu, maka Yosua pun tidak pergi terang-terangan dengan mereka. Haleluya. Jadi ayat itu ya, sepanjang ayat ini yang Tuhan beritahukan sama kami, pasal 7 ayat ini beritahukan sama kami. Kalau kamu pergi nanti, kamu akan mengalami seperti yang saya alami. Yosua berkata seperti itu dalam seminar itu. Kalau kamu pergi menghadiri seminar itu, maka kamu akan mengalami seperti yang pernah saya alami. Yosua berkata seperti itu dalam Yohanes 7 ayat yang ke ini. Lalu setelah itu, maka hari pertama saya menghadiri KKR ini. Tapi sebelum menghadiri KKR ini, haleluya, Bapak, kami berdoa tanya Tuhan, dan Bapak bilang begini, setiap KKR yang diadakan maupun seminar KKR yang diadakan itu, pekerjaan roh juga dia bekerja di sana. Tetapi orang-orang itu membawa juga semua beban dosa dan juga bahkan setan atau roh-roh yang mengikat mereka itu juga biasa dibawa ke sana dalam KKR itu, sehingga dari surga juga hadir, dari segala setan juga hadir, segala apa yang juga hadir di tempat-tempat seperti itu. Sehingga Tuhan mengajar kami untuk bila itu terjadi harus tetap pembagian tugasnya kami adalah harus berperang, peperangan membersihkan setan-setan yang hadir dalam KKR itu. Baik KKR yang sempat yang kemarin dilaksanakan di bawah ini maupun setiap KKR yang dilakukan di Jakarta atau di berbagai kota di Indonesia maupun di luar negeri, itu semua Tuhan Bapa beritahukan seperti itu. Haleluya. Sehingga bukan saja malaikat dan Roh Kudus dan Tuhan yang hadir di sana, tapi setiap setan juga hadir dalam KKR itu. Sehingga Bapa memberitahukan rahasia itu. Haleluya. Dengan Bapak memberitahukan rahasia itu, maka hari pertama kami menghadiri, tapi kami harus tinggal di jauh. Diam-diam kami pergi. Jadi bukan terang-terangan kami masuk di tempat ini baru ikut dong punya meja-meja yang tempat kursi yang disediakan di sana, tapi kami diam-diam. Karena firman Tuhan bilang kami pergi diam-diam.
Haleluya. Dan Yesua juga pergi diam-diam. Haleluya. Jadi kami pergi ke sana diam-diam. Kami ada di luar pagar dari Taman Gizi di Nabire. Kami lagi ada pantau dari jauh. Tiba-tiba saya lagi duduk. Bapak bawa saya untuk perlihatkan satu penglihatan. Penglihatan itu kembali ke daerah Danau Tigi. Di situ ada satu pulau kecil. Kok saya tiba-tiba ada di sana? Begini, tiba-tiba ada di situ. Baru saya sadar. Saya pikirkan penglihatan ini. Tiba-tiba ada hamba Tuhan kami dari teman kami, hamba Tuhan dari Sumba. Dia tiba-tiba dia bel dari sana. Ketika dia bel, saya angkat lalu saya beritahukan dia, ini saya lagi ada di tempat KKR. Begini, jadi kita harus berdoa karena saya baru mimpi. Penglihatan saya lihat ini, saya ada lihat kami punya danau kecil, Danau Tigi, di situ ada pulau kecil. Jadi ini berdoa, ini apa maksud Tuhan? Jadi ketika kami berdoa kembali, berdoa, tanya Tuhan begini, Tuhan bilang begini. Di situ dulu pada zaman-zaman terdahulu, bangsa-bangsa pada zaman-zaman dahulu itu mereka mempersembahkan ukupan kepada setan. Nah, tempat ini namanya tadinya adalah mesbah korban bakaran dipakai oleh Salomo, tetapi lama kelamaan orang pakai untuk mempersembahkan ukupan kepada setan. Jadi ini bentuk penyembahan berhala yang terbesar yang dilakukan di wilayah Tigi, Papua, Indonesia, dunia. Jadi harus berdoa. Kami masuk doa begini. Bapak perlihatkan dalam doa itu, dari atas api Tuhan itu, api Aba Yahweh itu turun bakar. Langsung bakar dia punya markasnya di bawah, dan dia punya markas ukupan setan itu dibakar semua. Dibakar di danau pulau ini dan bakar dia punya danaunya, dia punya pulau kecil, dan dia punya mesbah korban bakarannya dihancurkan. Itu yang membuat banyak penyesatan di daerah Mewo di daerah Papua itu karena barang ini sudah. Ini langsung dibakar, dibanguskan. Itu hari pertama Tuhan perlihatkan pemandangan itu. Lalu yang kedua itu malaikat Tuhan turun dari pasukan malaikat itu turun itu langsung mengadakan peperangan dalam tempat kegiatan itu dalam alam roh. Haleluya. Itu yang Tuhan perlihatkan. Yang kedua itu Tuhan perlihatkan dan baru Tuhan bersihkan semua bakar habis. Itu seminar tanggal 2. Haleluya. Lalu yang ketiga itu haleluya. Yang kedua. Itu yang kedua. Hari kedua itu tanggal 3. Itu Tuhan bawa kami lagi kembali untuk berdoa. Jadi pagi hari sebelum mereka mulai kegiatan itu dimulai, KKR itu dimulai lagi kembali di Taman Gizi tanggal 3 itu September. Bapak bawa kami untuk berdoa. Tuhan perlihatkan satu pemandangan, satu dewa ular bertato. Ini dewa ular bertato, adalah dewa yang terbesar yang selalu menunjukkan diri bahwa semua harus menyembah dia, dewa ular bertato ini. Nah, dia bermarkas di Nabire. Jadi waktu kami berdoa itu kami minta ampun akan kutuk penyembahan berhala terhadap dewa ular yang disembah secara turun-temurun dari moyang ke moyang. Kami berdoa, lalu Tuhan taklukkan ular itu, lalu Tuhan bakar, Tuhan musnahkan ular itu. Haleluya. Tuhan musnahkan, dia punya potong leher, lalu dia punya kepalanya didorong ke dalam api, lalu dia punya tubuhnya juga didorong ke dalam api, lalu Tuhan musnahkan tugu berhala, pohon berhala, tugu berhala dengan dewa, dia punya tempat berhalanya dihancurkan. Itu hari kedua. Itu luar biasa, tanggal 3 itu September. Haleluya. Haleluya. Ini kami belum hadir terang-terangan, kami masih diam-diam. Haleluya, itu hari kedua. Hari ketiga itu Tuhan menyuruh kami untuk menghadiri satu gereja untuk haleluya. Di situ juga Tuhan membersihkan hal-hal yang harus dibersihkan, harus dibereskan. Itu Tuhan menyuruh kami berdoa untuk membereskan roh-roh teritorial di tempat itu lagi, karena itu pengaruhnya nanti yang membuat penyesatan persekutuan doa tubuh Kristus di seluruh tanah Papua, sehingga tempat itu juga Tuhan bersihkan semua bentuk-bentuk roh-roh penyesatan. Haleluya. Itu tanggal yang ketiga, yang keempat, tanggal 4. Lalu pada tanggal 31 dan tanggal 1, tanggal 31 itu tanggal 30 itu di Manokwari, di Manado.
Tuhan bawa kami ke sana. Tuhan bawa kami ke Manado, lalu Tuhan suruh bersihkan kota Manado dari bentuk roh-roh kelelawar yang bersembunyi dalam goa-goa di kota Manado. Ya itulah roh-roh yang lalu Tuhan membersihkan semua. Kami berdoa peperangan dan Tuhan membersihkan semua. Tuhan bakar berbelas kasihan Tuhan turun di atas kota Manado. Haleluya. Baru Tuhan bilang pertobatan, pintu pertobatan dia akan terjadi dari kota Manado. Selanjutnya kami sampai tanggal 31 sampai di Sorong. Lalu di Sorong itu Tuhan perlihatkan kejahatan-kejahatan yang cukup banyak Tuhan bakar. Semua dewa-dewa banyak. Saya tidak bisa satu persatu saya bilang. Sorong punya kejahatan itu di wilayah kepala. Mulai dari kepala Goliat. Mereka belajar ilmu dari Goliat punya kepala itu semua musnahkan. Setelah itu baru Tuhan bakar itu, baru Tuhan perlihatkan bahwa padi sudah mulai mengunin. Penuaian sudah mulai mengunin mulai dari Sorong. Setelah itu tanggal 31 kami sampai di Manokwari. Sampai di Manokwari, Tuhan bawa kami lagi berdoa. Tuhan bawa kami berdoa lagi. Itu ada satu kekuatan batu jimat merah yang dia tersembunyi. Itu merupakan satu kekuatan yang disembah oleh orang-orang di wilayah Manokwari, yaitu suku-suku Mandacan di sana. Itu satu kekuatan keroyan dia tersembunyi, itu dibakar melalui seorang yang kami layani dia. Tuhan bakar, Tuhan bilang itulah kekuatan yang terakhir yang dihancurkan di Manokwari. Lalu setelah itu selesai, Tuhan memisahkan antara gandum dan ilalang. Itu Tuhan beritahukan bahwa gandum dan ilalang pemisahan tanda terjadi dari Manokwari. Tuhan beritahukan seperti itu. Itu tanggal 1. Tanggal 2-nya itu yang tadi saya sudah beritahukan, itu menjelang bagaimana pembersihan KKR yang diadakan di Nabire dengan tema pemulihan negeri. Pemulihan negeri. Doa KKR pemulihan negeri itu. Haleluya. Itu tanggal 30, 31, 32. 30, 31, tanggal 1, tanggal 2, 3, dan 4 yang saya bersaksi tentang apa Bapak sedang suruh membersihkan dan selama menjelang dan selama terjadinya KKR. Haleluya. Jadi tugas kami membersihkan setiap atmosfer udara. Karena itu yang banyak mendorong orang untuk pekerjaan Tuhan itu dihalangi dalam pelayanan. Nah, itu tanggal 3. Tanggal 4 kami lagi masuk berdoa. Lalu apakah saya harus bergerak maju untuk menyampaikan firman Tuhan dan kesaksian saya di sana? Haleluya. Tuhan memberitahukan kami bahwa oli-oli kotor itu akan mendorong mereka untuk akan menyerang kamu. Haleluya. Lalu kami berdoa. Kalau memang demikian, bagaimana saya harus sampaikan? Haleluya, apa yang Bapak suruh sampaikan? Bapak bilang begini. Suatu kebenaran harus disampaikan. Bagaimanapun tantangan, bagaimanapun rintangan harus disampaikan. Maka dua kali Tuhan menurut saya harus masuk dengan terang-terangan di tempat KKR yang diadakan di Meriam. Meriam itu tanggal 4 dan 5. Haleluya. Di gereja Persekutuan Doa di Bukit Meriam. Haleluya. Karena Tuhan suruh kami harus terang-terangan jalan ke sana. Haleluya. Kami pun karena Bapak menyuruh kami jalan. Haleluya. Walaupun kami mungkin akan menghadapi tantangan, tetapi kami harus jalan memberitahukan. Haleluya. Karena ini Tuhan Bapak yang suruh jalan. Haleluya. Jadi kami tidak bisa bergerak tanpa kalau Bapak suruh jalan-jalan. Kalau tidak. Haleluya. Nah, tanggal 4-nya itu diselenggarakan di 2 hari di Taman Gizi, 2 hari lagi di gereja Persekutuan Doa Tubuh Kristus di Meriam. Di situ ketika kami menghadiri, haleluya, saya jalan terang-terangan menghadiri di sana, haleluya. Puji Tuhan. Jadi Bapak bilang begini, kamu akan pergi menyampaikan firman Tuhan. Jadi 80% itu mereka percaya apa yang kamu sampaikan. Tetapi 20% itu mereka akan berusaha menghalangi kamu. Apa yang kebenaran yang kamu sampaikan. Haleluya. Puji Tuhan. Dengan adanya petunjuk dan dorongan Roh Kudus untuk saya harus hadir di sana, maka sudah 3 kali 4 kali pernyataan itu datang, maka saya harus jalan. Nah, pada hari yang
Pada saat yang banyak kan sudah ada hamba Tuhan banyak yang datang, oh ini hamba Tuhan baru datang, haleluya. Kasih dia kesempatan untuk menyampaikan kesaksian-kesaksian dia, karena sudah cukup lama, haleluya. Jadi ketika hamba Tuhan yang lain itu mereka sudah tahu, lalu mereka bawa saya untuk menyampaikan apa yang visi Tuhan yang Tuhan taruh kepada kami. Nah, waktu saya naik, maka naiklah juga orang-orang yang didorong oleh barang-barang tidak baik untuk menantang. Jadi menantang. Itu sudah mulai terjadi, saya lihat dalam roh itu sudah mulai terjadi tantangan. Begitu tantangan orang-orang yang macam kerusupan dengan kekuatan-kuasa kuasa-kuasa gelap, tentara langit itu sudah mulai menantang saya. Haleluya. Di atas ini. Jadi seperti tadi Yohanes 7 itu, ketika Yesua hadir, mereka baku tantang, mereka menantang Yesua. Karena apa? Yesua bersaksi tentang perbuatan iblis itu adalah jahat. Haleluya. Jadi Yesua bersaksi bahwa perbuatan setan itu, perbuatan iblis itu jahat, sehingga setan itu atau orang-orang yang kerusupan dengan setan itu bukan membenci murid-murid Yesua, tapi mereka membenci Yesua karena Yesua bersaksi bahwa perbuatan iblis setan itu jahat, tidak baik. Haleluya. Nah, jadi kami ke sana itu kan mau sampaikan firman Tuhan, tetapi setan-setan yang ada di dalam kem-kem yang tersembunyi melalui beberapa orang ini, mereka mulai keluar dan mulai menantang saya. Haleluya. Dalam hadirat Tuhan, tapi saya tidak benci orang-orang itu, tapi saya pantau ini roh apa yang sedang ini saya. Haleluya. Lalu ada seorang hamba Tuhan yang dia kasih tahu ke saya, hamba, tadi malam saya ada penglihatan seperti ini. Ada perahu dan ada beberapa perempuan yang sedang masuk tantang. Setelah itu, setelah tangkap apa yang mereka sudah sampaikan bahwa mereka menantang dalam roh. Haleluya. Haleluya. Lalu saya pulang hari itu dan berdoa untuk mengadakan peperangan kembali. Lalu beritahukan itu tadi roh yang kerusupan melalui ada 2-3 ini orang baru datang menantang itu dari mana? Baru Tuhan bilang begini, itu adalah salah satu roh yang keluar dari sungai Kali Yahweh. Dari Kali Yahweh dia keluar, roh itu dari bagaikan asap hitam dari bawah naik. Nah, roh ini yang banyak orang membuat orang tidak mau dengar firman Tuhan. Itu yang membuat sampai banyak orang tidak mau dengar firman Tuhan yang sebenarnya. Injil Kristus yang sebenarnya, Injil Yesua yang sebenarnya, darah Yesua yang sebenarnya. Itu roh awan hitam yang keluar dari Kali Yahweh itu, sungai Yahweh itu, sehingga dia berdoa. Lalu kan berdoa itu dia punya kekuatan sumbuh, dia punya awan gelap yang keluar dalam Kali Yahweh itu melalui 2-3 orang yang bekerja di dalam itu. Tuhan bakar semua, Tuhan musnahkan, Tuhan hancurkan semua. Nah, lalu Tuhan bakar, Tuhan musnahkan, Tuhan hancurkan semua dalam nama hamba Yahweh sudah dihancurkan. Itu hari tanggal 4. Haleluya. Lalu Tuhan bersihkan yang lain-lain. Lalu tanggal 5-nya saya juga didesak untuk harus saya pergi lagi. Haleluya. Pergi lagi untuk menyampaikan kabar berita tentang ini. Seminar. Iya, seminar pengesahan profil pemerintahan tubuh manusia akan segera dilakukan. Jadi itu yang harus pergi sampaikan, diumumkan supaya diberitahukan. Nah, hari kedua, tanggal 5 ini saya pergi lagi. Saya pergi pagi-pagi dan saya sudah siap, saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan begini. Lihat begini, penantang mulai muncul lagi. Haleluya. Pengejek dan penantang, roh pengejek dan penantang mulai muncul lagi dan mulai ejek saya dan mulai ini saya. Haleluya. Lalu ada satu orang dia bilang begini, hamba mundur karena kami lihat itu tentara dari surga itu sudah turun. Lalu karena dia bicara seperti itu, saya membedakan roh. Ini saya bilang ini bukan tentara dari surga. Kalau tingkah lakunya itu brutal. Nah, lalu saya masih berdiri di atas dan masih membedakan roh. Roh Kudus memberitahukan saya bahwa haleluya. Ya, itu bukan tentara dari surga, dari malaikat Tuhan surga, tidak. Itu tentara langit, Tuhan bilang. Lalu orang yang berhadapan kemasukan tentara langit baru datang kepada saya, tanya, kau tentara dari mana? Langsung orang itu dia tunduk ke bawah, dia hormat, langsung dia tunduk ke bawah.
Kalau kau tentara dari langit, hari ini juga malaikat Tuhan akan turun mengikatkan kamu, mengikat kamu. Dia lari jauh langsung, dia pergi jauh. Ya, malaikat Tuhan sudah mulai ikat. Haleluya. Tentara-tentara langit ini, roh-roh tentara langit yang kerusupan ini. Haleluya. Lalu saya sampaikan beberapa firman Tuhan di situ. Haleluya. Tanggal 5 itu saya sampaikan, walaupun itu tidak pakai mic, tetapi saya sampaikan. Haleluya. Bagi mereka yang mendengar harus mendengar. Haleluya. Pada saat itulah terjadi bertentangan. Banyak orang mereka di antara mereka ini bertentangan. Dia itu baik, kenapa kamu begitu? Yang lain bilang, itu dia begini. Yang lain bilang, dia itu yang dulu buka pekerjaan rohani. Haleluya, KKR ini dia yang bikin dulu. Baru yang lain bilang kami ini bertobat karena ini. Haleluya. Yang lain bilang tidak ini. Mereka menjadi tentangan persis seperti yang Tuhan sudah kasih tahu kami. Seperti Yesus juga, orang-orang Yahudi bertentangan tentang keberadaan Yesus Hamasiah Adonai. Sobat saya juga mengalami seperti itu waktu saya pada waktu itu. Tapi saya hati tetap damai sejahtera, sukacita. Haleluya. Saya mendatangi beberapa hamba Tuhan di situ. Kami berbicara, haleluya, menyampaikan, menangkap pembicaraan mereka, haleluya. Setelah itu saya pulang, haleluya. Saya kembali berdoa lagi, tanya Tuhan, haleluya. Itu tadi tentara langit itu berapa? Tentara langit yang menghalangi saya itu berapa? Lalu Tuhan bilang, itu ada 6 tentara langit yang turun menghalangi. Tuhan ikat itu semua tentara langit itu, 6 tentara langit itu. Tadi pagi jam 6 tanggal 6 ini tadi pagi sudah diikat semua. Tentara langit diikat, dibakar, dipotong leher, lalu dibakar, dimusnahkan. Haleluya. Lalu Tuhan bawa kami lagi, Tuhan perlihatkan ada 2 perempuan makhluk alam, perempuan pendatang dengan perempuan makhluk perempuan Papua. Itu makhluk setan yang menguasai siprit di Papua ini, yang bermarkas di Nabire. Itu tadi langsung dua-dua juga dibakar, dua-dua dipotong leher lalu dibakar, dimusnahkan. Haleluya. Setelah itu kekuatan-kekuatan mereka dibakar, dimusnahkan, dihancurkan. Haleluya. Nah, itu terjadi supaya itu yang Bapak perlakukan. Jadi saudara-saudari terkasih di dalam Yesus Hamasiah Adonai. Kita lihat tadi dari Yohanes 7 pasal 7 ayat 1 sampai terakhir ini. Yesua itu datang diam-diam di pesta pondok daun itu. Haleluya. Tapi sebelum dia datang diam-diam itu, setan penguasa apa yang mempengaruhi orang Yahudi, itu dia babat dulu, dia habiskan dulu di dalam roh. Dia datang diam-diam, dia bakar, dia bersihkan dulu. Setan-setan yang menghalangi yang dari dalam keluarga saudara-saudara Yesus itu sendiri, maupun juga setan-setan lain yang mengasut orang-orang Yahudi untuk berusaha membunuh dia, menangkap Yesus. Itu dia bunuh semua dulu, dia bakar, dia musnahkan semua dulu. Karena waktu Tuhan belum tiba. Jadi Yesus mempunyai satu wewenang, kuasa untuk menaklukkan semua itu. Setelah itu baru Yesus, kesaksian Yesus tentang dirinya, dia mulai bersaksi. Haleluya. Mulai tampil, dia mulai bersaksi. Haleluya. Setelah itu ditaklukkan. Lalu setelah dia mulai bersaksi, baru berikutnya itu pertentangan terjadi asal-usul Yesus. Asal Yesus itu dari mana? Haleluya. Mereka mulai penasaran. Haleluya. Semua kesibukan dengan dong punya pesta pondok daun itu dong kas tinggal. Haleluya. Sekarang dong sibuk dengan Yesus yang hadir. Dengan begitu mujizat, begitu dengan pembicaraannya. Haleluya. Yesus bilang, ya kamu itu berusaha membunuh aku. Haleluya. Yesus berbicara dalam pandangan rohani. Bahwa bukan manusia-manusia orang Yahudi, tapi setan yang masuk dalam orang-orang Yahudi itu mau menyangkap Yesus. Mau membunuh Yesus. Haleluya. Yesus dia lihat dengan mata rohani yang tajam. Haleluya. Puji Tuhan. Dan Yesus mengetahuinya. Tetapi orang Yahudi, mereka melihat dengan mata nyata. Kami tidak mau membunuh kamu. Haleluya. Tetapi Yesus tahu persis bahwa di dalam hati mereka itu sudah penuh dengan kejahatan untuk bagaimana menangkap Yesus. Tapi tidak ada seorang pejabat menentu Yesus Hamasiah Adonai pada saat itu. Haleluya. Karena waktunya belum tiba. Setelah dia kalahkan semua Yesus di situ. Haleluya. Yesus mengalahkan semua apapun yang ada dalam. Yesus menyampaikan tentang air sumber hidup. Haleluya. Air sumber hidup. Haleluya. Sekarang air sumber hidup ini, haleluya. Yesus menyampaikan tentang aliran-aliran Roh Kudus. Haleluya. Kalau Bapa memberitahukan kami ayat ini bahwa pada saat itu bahwa kalau semua penguasa roh jahat dan awan-awan gelap yang menguasai siprit udara teritorial di Papua ini,
Kalau itu sudah mulai dibersihkan, pencurahan Roh Kudus itu sudah dekat. Haleluya. Bapak berita kami itu pencurahan Roh Kudus itu sudah dekat. Aliran-aliran air hidup itu akan turun dengan derasnya. Haleluya. Ya, itu Tuhan memberitahukan kami. Haleluya. Jadi setelah itu saya mulai pulang dari tanggal 5 kemarin itu pagi. Setelah saya sampaikan saya pulang begini, seorang hamba Tuhan datang kepada saya. Lalu dia memberitahukan, hamba, sama memberitahukan apa yang Tuhan kasih tunjuk sama saya. Ada 2 perkara besar yang dia kasih tahu, bahwa harus kami selesaikan doa peperangan yang terakhir. Haleluya. Doa peperangan, kalau doa peperangan yang terakhir kalau ini sudah mulai selesai, dia bilang apa Tuhan beritahukan kepada dia itu, kalau itu sudah selesai maka kita akan melihat pintu-pintu berkat itu akan terbuka. Haleluya. Baik itu pencurahan Roh Kudus, dia lari sampai kepada berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani akan terbuka di atas Papua. Haleluya. Nah, itu yang Tuhan memberitahukan lewat hamba Tuhan ini. Haleluya. Jadi ketika berkat semakin mau dibukakan, tantangan semakin menantang di depan. Itu yang Yosua hadapi. Haleluya. Jadi kita juga dalam keadaan tidak sadar-sadar. Haleluya. Ketika pemulihan negeri sedang terjadi di atas Papua. Haleluya. Pemulihan itu bukan berarti pemulihan itu kan menaklukkan, menangkap, membersihkan iblis, menghancurkan, membinasakan, menangkap, memenjarakan. Lalu yang rusak diperbaiki kembali. Haleluya. Yang tidak benar dibenarkan. Haleluya. Umpamanya nama Yeshua Hamasiah Adonai diperkenalkan, nama Abba Yahweh diperkenalkan. Ya, karena Allah dan juga Yesus itu bahasa Ibrani, itu Yunani punya, tapi bahasa Ibrani sebenarnya adalah Yahweh, Yeshua Hamasiah Adonai. Itu contoh pemulihan. Contoh pemulihan lain adalah hari Minggu itu ibadahnya orang Roma. Tetapi yang sebenarnya adalah hari Sabat. Nah, itu contoh-contoh dari pemulihan. Pemulihan lain yang berhubungan adalah orang-orang yang tadinya terikat dengan penyembah-penyembah berhala. Haleluya. Itu dilepaskan. Orang-orang yang tadinya dirasuki oleh tentara langit itu dibersihkan. Orang-orang yang tadinya terikat dengan kunci-kunci maut, roh maut, itu dibakar, itu dimusnahkan. Orang-orangnya dibebaskan. Para tawanan dilepaskan, bebaskan. Itu namanya pemulihan-pemulihan. Haleluya. Pemulihan negeri dia terjadi, bukan saja pemulihan Papua itu dia terjadi, tidak. Pemulihan negeri akan terjadi melalui kita berdoa pribadi kita, pribadi orang, keluarga, kaum, turun marga yang terikat dengan berbagai-bagai roh-roh yang tadi. Contohnya seperti yang tadi kami sudah bersaksi dalam KKR demi KKR, dalam hari KKR dari tanggal 2 sampai tanggal 5 yang kami lakukan. Itu namanya proses menuju pemulihan melalui doa-doa peperangan. Melalui doa-doa peperangan, doa-doa pembersihan teritorial, membersihkan roh-roh yang mengikat pribadi, keluarga, kaum, marga. Haleluya, yang menghalangi pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus, yang mendatangkan kutukan-kutukan, itu dicabut, dibersihkan, dilenyapkan. Haleluya. Itulah kebenaran di mana Roh Kudus membawa kami untuk bagaimana cara untuk supaya lebih jauh mengenal apa itu pemulihan negeri. Apa itu? Dan apa itu KKR? KKR itu bukan saja baik yang datang. KKR itu orang bawa dong sakit penyakit, kelemahan dong, setan dong bawa, apa semua. Jadi sebelum KKR itu orang sudah harus PK. Ada tim-tim doa peperangan harus sudah ada. Haleluya. Orang yang membersihkan juga harus ada. Orang yang melayani sakit juga harus ada. Jadi ini semua lengkap. Baru orang bergerak untuk maju untuk adakan KKR. Haleluya. Kalau tidak ada doa orang-orang yang membersihkan atmosfer dan tidak ada doa peperangan, itu nanti di tempat yang KKR yang mereka lakukan itu nanti terjadi di situ kekacauan. Haleluya. Nah, kalau di KKR yang pemanya semua orang itu haus untuk mendengarkan seorang hamba Tuhan menyampaikan, mereka bawa betul-betul tidak mau ini, mereka betul-betul merendahkan diri, betul-betul membawa sakit penyakitnya, itu banyak akan terjadi mujizat-mujizat di situ. Tapi kalau KKR itu menyatakan bahwa mereka juga itu hebat karena mereka mengadakan pondok Daud macam orang jauh di mereka. Jadi mereka menantang Yesua. Yesua bawa kebenaran, firman Tuhan supaya mujizat terjadi. Tetapi orang jauh dia bilang, tidak, kami punya pesta pondok Daud boleh. Haleluya. Ya kalau macam versi dari KKR orang Me yang melakukannya dengan bentuk-bentuk adat orang Me atau bentuk-bentuk yang seperti itu nanti selalu bertentangan dengan hukum-hukum roh, hukum-hukum Yesua, hukum-hukum darah Yesua. Haleluya. Dengan demikian perlu adanya peperangan-peperangan rohani untuk membersihkan hal-hal itu. Ya.
Puji Tuhan, sehingga ketika kita sudah melakukan dan pemulihan-pemulihan sudah terjadi, haleluya, dengan adanya KKR pemulihan negeri yang dilakukan oleh seluruh komponen kelompok-kelompok absedemen atau kelompok-kelompok doa yang ada di seluruh wilayah daerah Paniai, Intan Jaya, Timika, Nabire, Dogiai, Deyai, dan lain sekitarnya, dan Jayapura dan sekitarnya, haleluya. Itu dengan adanya KKR ini, maka pemulihan terjadi karena melalui doa-doa peperangannya. Tadi saya sudah bersaksi, saya sampaikan seperti itu. Haleluya. Sehingga dengan demikian kita dibawa untuk menjadi berkat. Haleluya. Menjadi berkat bagi banyak orang untuk pemulihan pribadi, keluarga, kaum, turunan, bangsa, sehingga kita diberkati dengan berkat-berkat rohani dan berkat-berkat jasmani. Haleluya. Itu yang bisa kami sampaikan. Puji Tuhan, yang terus menggerakkan dalam mengadakan ibadah-ibadah KKR dalam bentuk apa saja, haleluya. Untuk kedepannya terus maju terus, haleluya. Sehingga semakin hari semakin Tuhan menyempurnakan setiap KKR, sehingga kita semakin mengerti kebenaran Kristus Yesus Masih Adonai, haleluya. Banyak orang dimenangkan, jiwa-jiwa banyak jiwa dimenangkan karena soal keselamatan dan juga soal pemurnian itu hanya dapat dilakukan oleh Yesus melalui pelayanan-pelayanan yang kita lakukan, melalui pelayanan hamba Tuhan sudah melayani dalam KKR kemarin dalam 3 hari, 4 hari, 5 hari, haleluya. Itu saja yang kami sampaikan. Tuhan memberkati kita semua saudara-saudari terkasih. Haleluya. Puji Tuhan. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Masih Adonai, hamba sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan Bapa dalam nama dan telah bersaksi tentang apa yang Bapa dalam nama Bapa takar lakukan dalam peperangan rohani. Bukan kami yang lakukan, tapi Engkau yang berperan membersihkan setiap Bapa takar berade musuh-musuh kerajaan Yahweh, sehingga semakin dibersihkan, semakin dipulihkan Bapa takar berade. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Setiap orang yang telah mendengarkan kesaksian-kesaksian ini Bapak dalam nama Bapak takar, sehingga senantiasa Bapak Engkau memberkati mereka. Setiap orang yang tidak senang dengan kesaksian-kesaksian kami, Bapa yang berurusan juga dengan mereka, Bapa karena ini akhir zaman dan kedatangan Tuhan semakin dekat. Bapa di dalam nama Bapa, sehingga semua harus berjaga-jaga dan berdoa dan bersiap-siap Bapa menonsong kedatangan Yesus Mesias kedua kali ke bumi, supaya masing-masing berjaga-jaga dalam doa, di dalam roh, dalam Yesus Mesias Adonai, sehingga tidak disesatkan, sehingga Bapa tidak masuk neraka, tidak disesatkan, sehingga bersiap-siap menonsong kedatangan Yesus Mesias kedua kali ke bumi, mendirikan kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan tubuh Masiah. Haleluya. Sehingga Bapa orang-orang yang bergerak di dalam roh dan kebenaran akan bersama-sama dengan Yesus mempersiapkan anak-anak Tuhan untuk menduduki dan menguasai kerajaan 1000 tahun damai. Haleluya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Masih adalah di langit bumi baru yang Engkau akan mendirikannya di tempat yang Engkau telah tentukan dari keabadian. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Masih Adonai kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian saudara-saudari terkasih, haleluya. Kita akan berjumpa lagi dalam channel berikutnya. Tuhan memberkati. Haleluya.